pemirsa vlognews.id, kembali lagi bersama saya, Amelia Nanda Vidianingrum, di wawancara eksklusif vlognews.id. Kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung dan juga berbincang langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan, yaitu Bapak Binsar Garcah Siregar. Baik, mari kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Ame. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat. Ini Bapak pembawa siapa saja ya, Pak? Oh ya, Menemani Bapak di sini. ya baik. Terima kasih pemirsa Vlognews yang berbahagia. Saya Binsar Siregar, dan saya sebagai KPT P3 LHJ Tala, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya didampingi dengan Pak Bagus sebagai Kasih Dalop terkait dengan operasional dan pengawasan kalian operasional di Nah, buat saya Bu ini sebagai Kasubag Rindu sebagai PR juga di kita. Ada satu lagi Pak Cahyo kebetulan tadi sedang mengikuti Zoom, mungkin sudah hadir nanti bisa dan bersama-sama yang terkait dengan kasih lalin dengan perabuan dan pengawasan pengaduan lalu lintas juga. Baik, Bapak. Di sini mungkin beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, Bapak, terkait operasional dan jadwal dari Transjatim. Baik, terima kasih Pak Amel. Terima kasih sudah meliput terkait dengan Transjatim ya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Transjatim ini menjadi program gubernur terkait dengan aksesibilitas yang ada di Jatim Akses. Jadi program gubernur terkait kepastian kemudahan masyarakat Jawa Timur terutama terkait dengan akses yang mudah, murah, aman, nyaman yang ada di Jawa Timur. Nah, Transjatim kebetulan kita di Malang Raya itu menjadi koridor 1 yang sebetulnya ini menjadi koridor ke-8. Mana yang 1, 2, 3 sudah muncul tahun kemarin. Kita ada di koridor 1, mana rutenya adalah terminal Megusti sampai terminal Batu dan sebaliknya. Operasional Transjatim itu dimulai pukul 5 pagi sampai 21.00. Karena operasionalnya terakhir adalah 19.20. Mana ada beberapa armadanya yang dibangun pada di mana operasi 7 armada berangkat dari terminal Megusti, 7 armada berangkat dari terminal Batu, dan 1 angkutan sebagai angkutan jalan. Baik, Pak. Berarti interval tadi atau ada perbedaan ya, Pak, antara jam shift dan juga jam normal? Ya, tentunya karakteristik Kota Malang ini adalah kota pelajar. Mana ada penambahan dari KW bermasuk kalau Malang ini adalah kota wisata. Jadi peminat pelajar itu tidak ada pelajar atau mahasiswa, tapi dominasi dengan masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya Kota Malang. Masuk ada beberapa dari wilayah Kota Malang sendiri, mana ketika weekend itu sangat berbeda. Terutama juga di jam-jam pagi, jam anak sekolah, jam orang berangkat itu sangat padat sekali. Kemudian di tengah-tengahnya itu ketika banyak masyarakat melaksanakan wisata dan wisata yang ada di Kota Malang itu juga cepat kan, termasuk di jam kepulangan kerja, sekolah, gitu. Baik, Pak. Berarti ini juga tergantung dari situasi pada hari itu ya, Pak? Tentu akan sangat berpengaruh terkait dengan headway-nya juga. Jadi jarak antara kendaraan dengan satu itu tergantung dengan situasi kondisi lalu lintas yang ada di Kota Malang Raya. Mengingat padatnya yang tidak terduga itu ya, Pak, apakah ada rencana penambahan rute atau beberapa waktu stop? Ya, tentunya kalau rute di koridor 1 itu tentu kesempatan fiskal dari pemerintah daerah ya. Terutama kalau masyarakat dari hasil survei masukan masyarakat ini sih ditambah di koridor 1. Karena apa? Dari jalur koridor 1 dan itu ada destinasi bawah heritage.
Di tengah-tengahnya ada lagi kampus, pasar, tempat wisata, dan juga wisata tujuan di Kota Bandung sangat padat. Inginnya masyarakat begitu. Namun demikian, tapi itu menjadi kajian. Mudah-mudahan pemerintah provinsi Jawa Timur panan sekali untuk nama itu. Namun ada berita gembiranya, sesuai dengan instruksi Ibu Gubernur, waktu beliau melaunching Trans-Jatim Koridor 1, beliau berkehendak sesuai dengan keinginan pemerintah daerah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, bahwasanya Malang Raya ini nanti ada 3 koridor. Koridor 1, koridor 2, dan koridor 3. Namun demikian masih dalam kajian. Memang yang tersebar di masyarakat sebentar lagi akan di-launching koridor 2 Malang Raya. Nanti insya Allah rutenya mungkin masih dalam kajian ya. Insya Allah mungkin dari Terminal Argosari Jemaah sampai ke Terminal Talangagung. Baik Bapak, selanjutnya kita masuk pertanyaan ke berapa sih Pak tarif dan pembayarannya untuk tarif yang berlaku saat ini? Ya, baik Pak Amel. Menarik sekali Trans-Jatim ini karena Trans-Jatim ini tentunya tarifnya adalah tarif yang ada bantuan dari Pemprov Jatim. Ada program pay the service di mana ada sumbangan dari pemerintah untuk menambah tarif yang sesungguhnya. Jadi Trans-Jatim ini jauh dekat, sekali naik itu 5.000 untuk orang umum, 2.500 untuk pelajar, 2.500 untuk santri. Nah, tentunya harus memakai kartu pelajar untuk menunjukkan statusnya masing-masing. Berarti untuk tarifnya antar pelajar maupun santri itu harus menunjukkan KTM ya Pak? Ya, untuk santri dan pelajar tentunya untuk memastikan bahwa beliau-beliau adalah pelajar atau santri menunjukkan itu. Jadi nanti ada pramugarinya di dalam. Jadi nanti pramugarinya bisa membedakan ini santri, ini pelajar, ini orang umum, jadi tarifnya berbeda-beda. Keren ya ada pramugarinya ya. Dan itu di Trans-Jatim menggunakan alat, jadi tidak, walaupun masih ada cashless di situ. Oh berarti untuk sistem pembayarannya bisa QRIS maupun cashless ya Pak? Ini menarik sekali. Jadi Trans-Jatim ini mewakili masyarakat baik yang sudah Gen Z itu sudah pakai QRIS, pakai e-money boleh bisa itu dipakai. Dan yang masih tidak mempunyai alat itu bisa langsung memakai cash. Namun nanti tetap ada notanya dari Jatim. Jadi pembayar nanti dimasukkan di aplikasi sama pramugari, nanti keluar Mas. Berarti sudah sangat mendukung untuk semua sistem pembayaran ya Pak? Ya, sangat mudah sekali. Pun sekarang Trans-Jatim ada kartu berlangganan. Jadi nanti kalau masyarakat menginginkan sudah ada kartu langganan, nanti bisa langsung membeli di atas. Di pramugari, saya mau beli kartu langganan naik Trans-Jatim, nanti disampaikan di sini. Dan gratis. Kartunya gratis, tapi isinya harus berbayar nanti. Baik Pak, luar biasa. Apabila untuk lansia dan penyandang disabilitas, apakah ada tarif khusus Pak atau masuk ke kategori normal? Ya, kalau tarif tetap ya. Kalau lansia tentunya bukan pelajar ya. Saya tidak tahu kalau mungkin lansia mungkin menjadi santri mungkin masih bisa mungkin ya. Tapi kalau pelajar mungkin enggak ya. Tapi lansia belum. Tapi ada beberapa fasilitas yang menarik juga bahwa di Trans-Jatim itu ada tempat prioritas. Jadi untuk ibu hamil, ibu-ibu yang lansia, bahkan disabilitas ada tempat duduk yang tersendiri di situ. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali ya Trans-Jatim Malang ini. Lalu untuk infrastrukturnya Pak, di mana saja titik halte yang sudah beroperasi saat ini? Ya, Bapak Amel, ini menarik juga. Sebetulnya Trans-Jatim ini sedang ada aplikasi terkait Trans-Jatim Ajaib. Ya, Trans-Jatim Ajaib itu di mana di situ nanti kalau Pak Amel sudah download, Pak Amel baru tahu di mana titik-titik halte yang ada. Bahkan di mana kendaraan sekarang berada, itu ada di aplikasi itu. Jadi termasuk Pak Amel mau motornya berapa, saya ini berdiri apa enggak, itu bisa di situ. Termasuk di dalamnya ada program terkait logistik. Nanti di situ
ada Pak Amel kalau mau titip surat dari terminal terus di Batu bisa dari situ. Itu masuk tradisi ya, Transjatim ekspedisi, disingkat tradisi. Nah, haltenya selain dicantumkan di situ, pada titik-titik tertentu itu dicantumkan ada halte, termasuk ada bus stop Perambu. Nah, kalau terkait dengan memahami terkait disabilitas, tentunya ini masih dalam pengembangan ya Mbak Amel, tapi perlu diingat angkutan Transjatim ini sudah low deck, jadi decknya itu rendah. Jadi ketika orang yang tua itu naiknya nggak terlalu berat. Nanti kalau ada disabilitas itu deck itu bisa diturunkan seperti tangga. Jadi turun itu kayak yang naik kursi roda itu bisa naik langsung, dan tempat duduknya khusus disabilitas itu di belakang. Jadi jangan khawatir. Jadi masyarakat yang ingin tahu di mana halte yang cukup download Transjatim aja itu. Selanjutnya, apabila ada keterlambatan bus atau masalah di jalan nanti, apakah masyarakat bisa melakukan prosedur pengaduan? Ya, baik Pak Amel. Seperti yang saya katakan tadi Pak, kita ada aplikasi Transjatim Ajaib. Trans itu yang jalanan ya. Kalau Ajaib itu sebetulnya singkatan. Jadi singkatannya adalah aplikasi Jatim Informasi Bus. Nah, di dalam itu sudah lengkap. Dan kalau yang mau terkait informasi jam keberangkatannya, sekarang ini bisnya itu di mana, itu tahu. Sampai kalau ada pengaduan masyarakat terkait supir yang main HP, supir yang pramugari yang tidak ramah, itu bisa dihapuskan. Plus di dalam Transjatim itu ada AI, ada kamera, itu yang tersentral ada di kantor hidup kita yang dinas perhubungan. Jadi teman-teman operator di Transjatim dalam pantauan 24 jam sudah terkena. Jadi kalau ada pengemudi yang memakai HP, itu langsung berbunyi itu. Pak sopir, jangan bermain HP. Dan itu nanti ada punishment-nya. Nah, selain itu mungkin ada kontak person terkait dengan WA bisnis. Itu masyarakat bisa mengakses dengan nomor 0811 356 500. Jadi saat itu juga bila mana ada komplain dan keterlambatan, bahkan informasi kecelakaan akan segera respon. Termasuk ada yang baru ini Amel terkait dengan Transjatim akses prioritas, jadi traffic prioritas. Traffic priority itu nanti kita kerjasama dengan kantor terkait dengan pemerintah daerah kota kabupaten terkait dengan traffic light yang ada di jalan raya. Bila mana jalan itu mengalami trouble, jadi ada akses prioritas traffic. Jadi nanti kalau kita mendekati traffic itu Transjatim itu nanti hijau, jadi hijau. Jadi memang Transjatim akan menambahkan memberikan layanan yang prima kepada masyarakat terkait kemudahan di atas bus, juga kemudahan kecepatan terkait waktu yang ditempuh oleh Transjatim. Karena Transjatim ini jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 sampai 2 kilometer. 2 jam, jam dengan jarak tempuh kurang lebih 50 kilometer. Baik, berarti sudah ada kemudahan sangat mudah. Sangat mudah. Konsumen masyarakat yang menggunakan Transjatim. Ya, jadi ada sudah terintegrasi dengan AI dan terhubung ke kantornya. Kantor langsung ada di sana, ada JTCC yang di sana yang Jatim kontrol terkait operasional Transjatim ini. Untuk sponsorship atau iklan di media, apakah sangat terbuka Pak? Ya, ini untuk masyarakat juga bahwasanya Transjatim membuka peluang terkait dengan masyarakat usaha yang akan menampilkan produk-produknya di bis kita, dipersilahkan. Nanti ada call centernya terkait itu. Dan sekarang pun sudah ada, itu ada 2 macam nanti sifatnya. Ada yang di badan bus dan juga ada kamera TV yang ada di belakang. Sekarang sudah ada. Ya, termasuk Jatim Impact 2 ini sudah memasang
Bank Jatim sudah memasang dan beberapa bantuan untuk terkait informasi yang sekolah yang ada di Malang Raya. Berarti sangatlah terbuka sekali untuk peluang kerjasama ya. Ya, termasuk nanti di halte kita. Di halte-halte itu tadi membuat peluang masyarakat untuk bisa bersponsor di halte-halte kita. Untuk pesan-pesan Bapak kepada kami masyarakat memilih Transjatim. Ya. Tentunya ini nggak menyenangkan ini. Karena angkutan public transport itu tentunya ada tujuannya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu gubernur kita melalui Jatim Akses mempermudah masyarakat untuk menggunakan alat transportasi yang aman, nyaman, murah, tertib. Yang terakhir ini yang penting tepat waktu. Nah ini yang penting. Sekiranya melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Nyono STT bahwa masyarakat dihimbau untuk semua menggunakan public transport, di mana untuk mengurangi angka kecelakaan. Yang paling penting adalah mengurangi kos pribadi masing-masing. Bayangkan kalau yang sekarang Batu Hamid Musti itu 50 kilo, di mana motor yang paling irit adalah 1 liternya 40 sekian kilo ya 1 liternya. Kalau ibu itu beli bensin itu kan 16.000 sekarang Pertamax ya. Kalau naik Transjatim cuma 5.000. Ya, bayangkan berapa persen itu penghematan masyarakat. Jadi sekali lagi selain itu mengurangi korban kecelakaan terkait terutama sepeda motor, karena Jawa Timur kurang lebih menurut data Korlantas itu 15 orang setiap hari meninggal sia-sia karena laka landas. Bayangkan kalau masyarakat memakai angkutan publik, tentunya selain aman nyaman itu mengurangi beban terkait dengan biaya. Terima kasih sekali lagi Pak Amel, terima kasih teman-teman untuk di Volum News. Semoga berita ini menjadi berita gembira dan bisa ditampung oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan kepedulian Ibu Gubernur kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan Jatim tetap jaya dan makin selain. Setelah kita sesi wawancara, yuk ikuti kita untuk merasakan menaiki salah satu transportasi umum yang ada di Jawa Timur ini. Halo pemirsa Vlognews.id. Nah, saat ini saya sedang berada di Terminal Batu dan kita akan bersama-sama menikmati nih transportasi umum yaitu Transjatim yang ada di Malang, yang nanti tujuannya di Terminal Arjosari. Ayo. Oke, halo pemirsa Vlognews.id. Ini saya sudah berada di dalam bus Transjatim dan kita akan mencoba mewawancarai salah satu penumpang yang sepertinya sangat menarik nih saya. Permisi Bapak, boleh perkenalan namanya Pak? Nama saya Nur Hidayat dari Pakis Malang. Dari Pakis Malang ya Pak. Ini tujuannya mau kemana Pak? Ini saya mau balik ke Malang dari Malang, terus tujuannya ke Batu. Ya ingin naik Transjatim ini. Kemudian ini tadi sudah jalan-jalan ke Pasar Amung Tani. Ini mau kembali. Oh, berarti tujuannya ke Pasar Amung Tani ya Pak. Mungkin ini pertama kali atau sudah sering Pak? Ini pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Pertama kali ya Pak. Gimana Pak kesan-pesan menaiki bus Transjatim ini? Cukup nyaman, cukup enak, begitu. Iya. Jadi daripada naik angkot dan sebagainya, ini kan satu kali jalan sudah nyampe dari Malang ke sini. Iya. Oh, berarti lebih nyaman dibandingkan yang lain ya Pak. Kalau untuk tarifnya nih Bapak kira-kira sangat murah atau? Tarifnya sangat terjangkau. Ya, terjangkau untuk masyarakat di kalangan bawah, sangat terjangkau termasuk saya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat menikmati perjalanan di Transjatim Malang. Terima kasih.
kasih telah menyaksikan konten dari kita. Ikuti terus konten dari volksnews.id selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengikuti konten dari kita.